Oke, jadi tadi atau pembahasan kita sebelumnya sama pertemuan sebelum itu kan kita bahasnya ini ya aliran dalam sistem pipa gitu ya, sistem pipa atau aliran kinematika zat cair secara general. Jadi kita punya kinematik, ada momentum, ada Bernoulli. Bernoulli. Oke. Nah, kita masuk ke bahasan momen inersia. Kenapa? Karena ini juga berhubungan sama kayak mekanika fluida. Jadi kan ada suatu fenomena di mana misalnya ini fluida ya, ini fluida. Terus ini ada kayak bangun ruang, entah itu tabung, entah itu bola, entah itu intinya benda-benda yang itu membutuhkan analisis momen inersia untuk menentukan apakah benda itu tenggelam apa enggak, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita masuk ke next step, next material, kita masuk ke bahasan momen inersia yang mungkin ketika teman-teman sekolah kemarin di sekolah menengah udah bahas masalah momen inersia. Cuman saya nggak tahu apakah nanti ini relevan atau udah diaplikasikan sistemnya, maksudnya konsep-konsepnya momen inersia yang ada di sini atau belum kayak gitu. Masih ingat nggak momen inersia yang kemarin pernah dibahas di sekolah kayak gimana rumusnya? Ada yang masih ingat rumusnya? Momen inersia? I sama dengan L per omega bukan? I sama dengan apa? L per omega. L per omega gini? Per Pak, bukan dikali Pak. Oh sorry, L per omega. Ya, Gini betul, ya? Pak. Betul. Oke. Oke, mungkin sebenarnya itu untuk bangunnya apa? Ini ngomong siapa ya? Saya nggak bisa lihat namanya dah. Ini untuk bangun apa biasanya? Untuk seluruh bangun atau beda-beda rumusnya? Jadi misalnya kalau misalnya saya pengen nyari momen inersia segitiga itu apa? Lingkaran itu apa? Terus segi empat itu apa? Kalau yang itu MR kuadrat bukan sih Pak? Iya, MR kuadrat. Jadi MR kuadrat ini buat apa? Bangun ini atau Silinder berongga, Pak. silinder berongga? Oke, jadi kebanyakan masih itu ya. Oke, jadi kalau di teknik sipil itu kan kita nanti bangunnya kan banyak beda-beda gitu ya. Maksudnya adalah kita punya bangun atau biasanya bangunannya komposit. Jadi kita mungkin jarang ketemu cuman kayak segitiga doang, ketemu kayak kotak doang atau lingkaran doang. Itu kebanyakan kita pakai komposit. Oke, kita bahas ke luas penampang terlebih dahulu sebelum kita masuk ke momen inersia. Jadi luas penampang di sini misalnya segitiga, kita punya setengah B dikali H. Jadi B itu kita bisa sebut di sini sebagai luas, alas. H itu sebagai tinggi. Kemudian luas segi 4, B dikali H. Nah, ini yang dinamakan penampang komposit. Ini antara penampang campuran, yaitu mungkin bisa aja di sini ada, apa ya ini? Misalnya segitiga 1, segitiga 2, segitiga 4, sama kotak. Oke, jadi yang pertama kita perlu menganalisis terkait momen statis. Jadi momen statis luasan itu biasanya kita menggunakan key untuk menentukan titik berat luasan. Jadi kalau misalnya kita pengen nyari titik berat, misalnya ini segi 4 ya, ini H tingginya, ini B. Titik beratnya kan gampang di sini kan, di tengah-tengah atau setengah H misalnya. Setengah H. Ini setengah B, koordinatnya mungkin titik beratnya X, Y, itu setengah B, setengah H. Cuman kan kita nanti akan bertemu dengan banyak penambang komposit. Kayak misalnya seperti ini, yang tidak beraturan, kurang lebih gimana cara nyarinya kayak gitu.
Oke, sehingga ini contoh dari momen statis untuk luasan penampang segi 4. Kita biasanya untuk momen statis, bentar. Oh ini. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi untuk yang misalnya kita pengen meninjau momen statis dari sumbu X ya, kita bisa menganalisisnya pakai A dikalikan Y aksen. Y aksen ini adalah setengah H. Jadi kita pengen ke titik beratnya. Titik beratnya yang X aksen adalah setengah B. Sehingga ketika di substitusi ke rumus aslinya, di mana A di sini adalah B dikali H, dikalikan dengan setengah H, sama dengan setengah BH kuadrat. Itu momen statis untuk di sumbu X. Ketika kita berbicara masalah sumbu Y, itu sebenarnya sama A dikalikan X aksen. Dengan luasnya B dikalikan H, dikalikan setengah B, setengah X-nya ini. Setengah B, titik beratnya. Sehingga sama dengan setengah HB kuadrat. Jadi ketika kita meninjau momen statis di X, di sini, kita menganalisnya atau meninjaunya untuk titik beratnya adalah dari bidang Y ini. Kalau misalnya kita meninjau momen statis di bidang Y, di sini, kita meninjau titik beratnya dari sumbu yang X-nya ini. Oke, mungkin kalau misalnya nanti udah ada case-nya agak lebih gampang dipahami ya dibanding dengan konsep ini. Oke, masih ingat ini titik berat segitiga? Titik berat segitiga itu, sorry, seperti ini ya. Yang titik berat segitiga. Yang dari siku ini sampai ke sini berapa? Tadi masih ingat ya? Antara 1/3 sama 2/3. Yang 1/3 yang mana? Yang kanan ya, Pak? Yang mana? Yang ini? 1/3 tingginya kan, Pak, dari bawah. Gimana sih? Lupa. Ini yang 1/3 yang mana? Kalau misalnya yang sumbu X ini, sumbu X ini sumbu Y. Yang sumbu X yang 1/3 di mana? Yang kiri. Yang kiri, Pak. Ini. Ya. Oke, ini 1/3, ini 2/3. Oke, kita coba cek lagi ya ini berarti yang di sini 1/3, ini 2/3 gini kan. Oke, untuk yang momen statis di X itu kan luas dikalikan titik beratnya. Luasnya segitiga kan setengah alas dikalikan tinggi. Titik berat di Y di sini adalah ini 1/3 H. Sehingga momen statisnya 1/6 BH kuadrat. Sama halnya ketika kita mencari momen statis di Y, A dikalikan X aksen, di mana luasnya adalah setengah BH, setengah alas kali tinggi, dikalikan dengan titik berat dari sumbu X, itu berarti 1/3 B di sini. Jadi ini B, ini H. B, ini H. Oke, jadi 1/6 HB kuadrat. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya mau nyari momen statis segi 4 sama segi 3. Nah, kalau misalnya penambang komposit, gimana cara nyari momen statisnya kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita nyari momen inersia atau momen statis itu lebih gampang kalau misalnya pakai Excel sih sebenarnya. Kayak gini aja misalnya. Maksudnya lebih gampang dipahami dan lebih gampang kalau misalnya ada kasus kayak gitu, lebih gampang nyarinya. Oke, contohnya seperti ini. Sebuah penambang komposit T, luasnya A, seperti kita gambar, kita diminta untuk menentukan titik beratnya. Titik beratnya di mana? Jadi perlu diingat bahwa ini sumbunya simetris ya, sumbu Y simetris, sehingga di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini. Sedangkan sumbu X ditentukan dengan momen luasan, yaitu membagi luas A menjadi A1 dan A2. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita yang pertama nyari terlebih dahulu atau membagi bagian komposit, penambang komposit menjadi 2 bagian yang gampang dicari luasnya.
Jadi kalau bisa kita baginya jadi kayak segi 4, segitiga atau lingkaran. Itu kan lebih gampang nyari luasnya. Oke, jadi kan ini penampang T, jadi kita bisa mention ini sebagai penampang 1, A1 ya, A1. Ini penampang 2. Jadi kita perlu bagian, habis itu kita perlu luasnya seberapa. Jadi luas yang di A1 ini adalah 20 dikalikan 40 tambah 40, 80 kali 20, 1600. Untuk A2 di sini 40 dikali 60, 2400. Oke, kita masuk ke YI. YI itu kayak apa ya? Sumbu titik beratnya, titik berat di bagian itu. Jadi misalnya ini ya, ini kan penampang 1. Penampang 1 kan di sini, titik beratnya. Tanpa mengikutkan penampang yang 2 ya. Titik berat ini untuk A1 adalah lokasinya di ini 10 kan ini. Ini kan dibagi 10. 10. Kayak gitu. Sehingga kalau kita pengen nyari YI untuk A1 ini adalah dari bawah. Karena kita kan dari bawah kan penampangnya. Berarti 60 ditambah 10. Sehingga hasilnya 70. Kemudian kalau misalnya A2 kan di sini titik beratnya. Y di sini. Nah ini kan setengah dari 60 kan 30. Karena ini udah di bawah berarti langsung ke 30. Kayak gitu. Setelah kita dapat luas sama titik berat masing-masing penampang, kita baru bisa mengalihkan A1 dikalikan J1. 1600 dikalikan 70, 112.000. Habis itu 2400 dikalikan 30, 72.000. Kita jumlah hasilnya 184.000 per 4000. Nah, untuk sumbu Y, titik berat sumbu Y di komposit ini secara keseluruhan itu adalah 184.000 per 4000, 46. Sehingga titik ini itu, titik yang X ini untuk titik berat komposit semuanya ini itu adalah tingginya 46. Kalau X-nya kan X-nya kan ini kan simetris sehingga tinggal di paruh aja, di tengah aja. 40 berarti kan 40. Berarti X-nya 40. Jadi koordinat di sumbu ini, sumbu titik berat XY adalah 40 per 46. Kayak gitu. Oke, nah mungkin perlu yang diperhatikan lagi bahwa untuk nyari YI ini, kita perlu konsisten, kita mau nyari dari atas atau dari bawah. Maksudnya seperti ini. Ini tadi kan kita nyarinya dari bawah kan, kita meninjaunya dari bawah. Jadi misalnya dari bawah. Kita juga bisa ninjau dari atas misalnya. Misalnya ini, penampang A1 ini, kalau misalnya dari atas, itu kan cuma 20 bagi 2 kan, 10. YI, sorry. Kalau misalnya Y2 di sini, ini kan setengah dari 60, 30. 30 tambah 20 itu 50. Kayak gitu. Kemudian kalau kita kalikan, A1 dikalikan Y1 dari atas, itu adalah 1.600 dikalikan 10, itu 16.000. 2.400 dikalikan 50, berapa? Bentar, saya coba cek kalkulator. 2.400 dikalikan 50. 2.400 dikalikan 50. 120.000. 20.000 tambah 16.000. 136 ya. Oke, 136.000 kemudian dibagi 4.000 berapa? 34, Pak. 34 ya. Berarti ini Y dari bawah, Y dari atas itu 34. Berarti jarak antara ini, atas ini, ke titik berat yang Y ini 34. Kayak gitu. Jadi kalau bisa kita jumlah, 4 tambah 6, 10. Jadi 80 di sini. Ini juga 80. Jadi kalau mau ngecek apakah sumbu X atau sumbu Y itu benar apa enggak hitungan kita bisa ngecek dari dua sisi, dari atas sama dari bawah.
kayak gitu, untuk mendapatkan titik beratnya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini untuk nyari sumbu titik berat dari atas atau dari bawah? Nggak ada ya? Belum ada. Oke, sekarang kita nyari momen luasan. Oh ya, ini step pertama ya. Step pertama buat nyari momen inersia itu titik berat. Step yang kedua, kita nyari momen luasan. Nyari momen luasan juga sama sebenarnya. Wait. 24 sama... Oh, ini beda bangun ya. Udah beda. Oh, sama ding. Oke, kita nyari momen luasan terlebih dahulu. Oke, kita punya luasnya 1600, penampang 1 ya, penampang 1 1600, penampang 2 560. Di mana 560? Ada yang tahu nggak 560 dari mana? Yang A2, Pak. 14 kali 40. Yang ini, yang penampang ini. Yang kecil aja nggak sih, Pak? Iya, yang Iya. kecil aja yang ini. Yang kecil. Jadi kita untuk yang momen luasan QI ini, QI itu yang atas ya. Jadi kan tadi kita membagi penampang komposit jadi dua. Jadi dua bagian, atas bawah, kiri kanan kayak gitu kan. Di ini kita nyarinya dari kita bagi dua, atas sama bawah. Jadi momen luasan QI ini adalah kita bahas yang ini, yang pertama ini, yang bagian ini doang. Jadi kita punya A1 sama A2. Jadi yang pertama 20 kali 80, 1600, habis itu 14 dikalikan 40, 560. Tahu ya ini 14 dari mana? Karena kan tadi ini untuk sumbu Y dari atas 34. 34, that's why ini nilainya 14. Oke, kita punya Y1 sama, YI. YI ini adalah dari, misalnya dari bawah ya, ini dari bawah kayaknya. Untuk penampang 1 itu juga sama cara nyarinya dengan sistem yang tadi, cuman kita motongnya dari sini, dari sumbu ini, titik beratnya. Jadi YI untuk penampang 1 kita dari bawah adalah 14 ditambah 10 ini, artinya 24. Untuk penampang 2 setengah Y-nya adalah 7. Setengah 14, 7. Kita cek nilainya A1 dikalikan, AI dikalikan YI, hasilnya 38400. Ini dikalikan 3920, kemudian dijumlahkan 42320 sama 2160. Kita coba cek yang momen luasan QB. Momen luasan QB kan kita cuma punya satu bangun doang kan, satu bangun doang di sini. Berarti kita cuma bisa ngecek 46 dikali 40, dapat luasnya ini. Kemudian titik beratnya dari bawah adalah setengah dari 46, 23. Hasilnya adalah ini. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mau mencari momen luasan. Jadi momen luasan itu nanti biasanya kedua momen luasan dihitung harganya dengan ini. QA sama dengan minus QB. Jadi kalau misalnya QA-nya 4230, biasanya nanti QB-nya momen luasan di bawahnya itu juga sama, tapi nilainya negatif. Negatif ini dinilai dari ini aja, sumbunya aja. Jadi sumbu kalau misalnya di atas kita nilai dengan sumbu positif, kalau bawah itu negatif, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan buat nyari momen luasan.
Saya pikir enggak ya, maksudnya kurang lebih seperti itulah cara analisisnya. Ini juga sama ya, ini juga sama dengan cara ngitung dari momen titik berat yang tadi, yang bagian ini. Jadi kita pertama nyari bagian terlebih dahulu, luas, kemudian sumbu Y, entah dari atas atau dari bawah, baru kita bisa mendapatkan titik berat si Y ini. Karena ini simetris ya, simetris, sehingga titik berat X itu kan udah diketahui ya, 30, 30, 6, 70, 35. Kita sekarang nyari Y-nya di mana? Nyari Y-nya di mana? Ini nilainya berapa, kayak gitu kan? Misalnya ini kita nyari A1, A2, A3 sama A4. Gitu enggak? Oke, A1 kita nyari luasnya setengah 30 dikali 45 karena luas segitiga. Kemudian A2 adalah 45 dikali 10, 450. A3 adalah setengah alas 30 kali 45, 675, sama A4 tuh di akhir di bawah sini 70 kali 20, 1400. Nah, untuk Y1-nya di sini kita dari bawah ya. Ini dari bawah. Kita meninjau dari bawah. Untuk A1 di sini adalah 20 dikalikan 20 ditambah sepertiga 45. 20 plus 15 ya, 35. Oke, 35. Kemudian ini yang A2 adalah 20 ditambah setengah dari 45, hasilnya 42,5. Habis itu yang A3 juga sama, 20 plus sepertiga 45 itu 35. Yang A4 karena ini di bawah berarti setengah dari 20 itu 10. Kita kalikan sekian, kita dapat yang Y ini adalah 25,11. 25,11 dari bawah ya. Kalau misalnya kita hitung dari atas, kita lihat hasilnya 39,88. Sekian kayak gitu. Oke. Mungkin yang perlu diperhatikan yang bagian ini adalah yang biasanya banyak salahnya itu yang bagian segitiga ini. Karena untuk nyari titik berat ini kan beda kan antara sepertiga yang di sini sama 2/3 di sini. Nah, biasanya banyak error atau nggak ketemunya adalah banyak yang masih pakai 2/3 buat nyari titik beratnya. Jadi kita perlu meninjau kalau misalnya dari atas di sini itu berarti kan titik berat dari A1 ini adalah 2/3 per 45 dikali 45. Kalau misalnya dari bawah itu adalah 20 plus 1/3 dikalikan 45. Jadi perlu dicek kalau misalnya mau melakukan analisis titik berat yang ada segitiganya biasanya. Oke, itu yang mau titik berat. Status moment. Ini kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Oke, kita masuk ke momen inersia. Momen inersia itu sebenarnya sama yang tadi dimention sama teman kalian di awal. Cara nyari momen inersia itu kebanyakan kita masih apa istilahnya? Masih memakai kayak general formula kayak mr kuadrat gitu gak sih? Cuman itu kan mungkin untuk yang bangun tertentu. Kalau misalnya kita kayak tadi bangun komposit itu agak susah kalau misalnya kita cuma pakai yang mr kuadrat ini karena ada banyak elemen yang perlu dianalisis. Oke, kita coba masuk ke contoh soalnya tadi ya. Ini sama kayak yang di awal tadi. Momen inersia. Jadi tabelnya sebenarnya gampang. Kayak tadi nyari titik berat ya. Jadi kita perlu membedakan bagiannya A1, A2. Ini kayaknya bangunnya sama kayak yang tadi ya. Oke, kemudian luas. Kita gampang lah luas. Nah, mungkin yang agak-agak perlu diperhatikan yang D ini. Apa itu D di sini? Nah, kita kan tadi udah punya ini ya, titik berat di sini. Titik beratnya di sini adalah berapa tadi? Saya lupa deh.
titik berat. (46) dari bawah 46, dari atas 34. 46, 34. Oke, berarti yang di sini itu adalah 46. Ini udah ada. 46, 34, 34 ya gini kan. Oke. Jadi yang luas untuk nyari D ini, D itu adalah jarak titik berat penampang sama titik berat penampang total. Jadi ini titik berat untuk penampang satu kan ini kan di sini kan. Nah, penampang total kan di sini. Nah, ini jaraknya berapa? Itu yang masuk ke angka 1 ini, 24 hasilnya. Ini kan 14 ditambah setengah dari 20. Kan 10, 14 tambah 10, 24. Kemudian yang D2 ini, D2 adalah penampang 2, jarak antara titik sumbu yang penampang 2, kan di sini. Sama penampang total, kan di sini berarti. D2-nya adalah ini. Ini hasilnya 16. 16 di sini ya. Jadi kalau misalnya kita total di sini, ini kan 40 dikurangi ini. Ini kan tinggal 20 ya. Oh sorry. 46, 40, 60. 14. 60 dikurangi 30 main 14, oh 16, yes. Jadi kan ini tinggal ini kan 60 kan. 60 dikurangi ini 30 dikurangi 14 ini, sehingga yang di sini jaraknya 16. Kayak gitu. Nah, kemudian kita udah dapat semuanya, bagian luas sama D. Udah, sebenarnya yang lain tinggal ngitung aja sih. A ditambah D kuadrat. Oh sorry, A dikalikan D kuadrat. Jadi luas ini dikalikan D kuadrat, itu hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? Untuk momen inersia itu rumusnya adalah, sorry, nggak ada di sini ya. Momen inersia. setengah BH pangkat 3, setengah BH pangkat 3 sama setengah HB pangkat 3. Tapi tadi kayaknya ke skip ya, kayaknya harusnya ada tadi sebelumnya. Di mana ya momen inersia? Oh bukan 1/12, sorry. Ini momennya. Jadi untuk momen inersia yang persegi panjang seperti ini, rumusnya 1/12 BH pangkat 3. Ketika kita ngikutnya atau lihatnya dari sumbu X. Kalau misalnya dari sumbu Y ada 1/12 HB pangkat 3. Ini 1/12, sorry. Oke, jadi kita cek ketika kita analisisnya dari sumbu X, IX 1/12 BH pangkat 3. 1/12 kita punya BH B di sini luas, lebar sama ketinggiannya 20 pangkat 3, itu nanti masuknya sini. Kemudian untuk yang A2 juga sama, 40 dikalikan H pangkat 3, 60 pangkat 3, hasilnya di sini. Nah, untuk IX ini adalah AD kuadrat plus IX ini. Momen inersianya untuk sumbu X bagian 1. Untuk bagian 2, 720.000 ditambah dengan AD kuadrat yang bagian 2. Sehingga nanti totalnya untuk momen inersianya adalah penjumlahan dari momen inersia penampang 1 sama penampang 2. Hasilnya 2.309.333. Kayak gitu. Nah, sama halnya ketika kita ngeceknya dari momen inersia Y. Luasnya kan sama. Nah, kemudian kita
cek bagian D-nya. Karena ini sumbu titik berat di penampang 1, penampang 2 sama penampang global itu di satu garis yang sama, berarti kan nggak ada selisihnya di situ. Berarti kita selisihnya di sini untuk penampang 1, penampang 2 adalah 0 sama 0. Dikalikan AD kuadrat 0 sama 0, kemudian kita 1/12 HB pangkat 3. Jadi ini yang X itu BH pangkat 3, ini HB pangkat 3. Habis itu kita dapat IY, dapat momen inersia di bidang Y adalah sebesar 1.173.333. Oke, ada pertanyaan nggak momen inersia di sini? Seterusnya ada slide yang momen inersia per penampang itu segitiga, segi 4 sama lingkaran. Mungkin coba saya share di grup aja ya. Kalau nemu slides-nya. Miss buat di insert tadi. Harusnya bareng sama yang ini temennya ini. Yang momen inersia 1/12 BH pangkat 3. Oke, ada pertanyaan terkait momen inersia? Pak, bisa diulangin nggak Pak yang kenapa DLY-nya 0 Pak? Ini. Kita coba ke X lebih dahulu ya. Untuk yang X ini kita kan punya sumbu titik beratnya itu di penampang 1 kan di sini kan, di penampang 1 di sini. Kemudian untuk penampang global di sini. Sehingga jaraknya di sini adalah 24. Hasil dari 14 ini tambah 10 di sini, setengah tambah 20. 10 tambah 24. Nah, untuk yang inersia Y di sini kita kan penampang titik beratnya itu kan di sini semua. Di sini semua kan? Oh iya Pak. Titik beratnya di sini semua. Maksudnya dia satu garis. Sehingga dia nggak punya selisih apa ya? Nggak punya selisih jaraknya. Jadi dia di sumbu yang sama, di sumbu 0 gitu loh. Kalau yang X ini kan dia di sumbu yang beda. Kalau kita cek di sini. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, nggak ada ya.